Hari ini kita ada di segmen Si Relationship. Tapi seperti judul yang sudah kalian baca, hari ini aku akan bahas terlebih dahulu tentang penyebab seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Nah, ini perlu kita ketahui ya, karena menurutku saat kita mau memulai sebuah hubungan atau saat kita akan mencintai orang lain, kita terlebih dahulu harus bisa mencintai diri kita dan menghargai diri kita. Karena saat kita memulai hubungan sementara kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita akan cenderung menuntut pasangan kita untuk mencintai kita, seperti itu. Menuntut pasangan melakukan hal-hal yang menurut kita itu adalah sebagai pembuktian cinta, seperti itu. Nah, tentunya hubungan seperti ini akan rawan sekali terjadi konflik dan berujung pada toxic relationship yang juga nggak baik buat kedua belah pihak, seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar apa sih penyebabnya seseorang itu bisa tidak menghargai ataupun tidak bisa mencintai dirinya sendiri. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, ada 5 penyebab seseorang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Dan informasi ini tentunya aku ambil dari beberapa jurnal, referensi dari berbagai akun biro psikologi, dan juga beberapa buku juga yang aku baca. Jadi ada 5 penyebab di mana seseorang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, seseorang ini tumbuh pada lingkungan yang tidak suportif. Bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman gitu. Nah, kenapa sih seseorang ini bisa sulit mencintai dirinya sendiri atau menghargai dirinya sendiri? Salah satu alasannya adalah dia tumbuh pada lingkungan yang kurang suportif. Misalnya keluarganya yang kurang mendukung, kurang memberikan kepercayaan kepada anaknya, kemudian teman-teman yang kurang suportif juga, yang kurang mengapresiasi apa pencapaian-pencapaian. Nah, hal ini tuh bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak mencintai dirinya atau tidak menghargai dirinya sendiri, seperti itu, karena tidak ada lingkungan yang mensupport dia, lingkungan yang menghargai dia, sehingga dia merasa kalau misalnya dirinya ini tidak berharga dan tidak mampu, sehingga dia sulit sekali untuk mencintai dirinya sendiri. Kemudian penyebab yang kedua adalah belum mengenal diri sendiri. Nah, belum mengenal diri sendiri ini bisa jadi karena seseorang belum mempunyai visi dan juga tujuan dalam hidupnya. Nah, seseorang yang tidak punya visi dan tujuan hidup atau sulit sekali untuk mengenal diri sendiri, nah ini akan berdampak pada dirinya. Dia menjadi tidak bisa mencintai dirinya sendiri karena dia tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah terjebak pada perilaku. Nah, perilaku ini bisa perilaku yang mengarah kepada merendahkan diri sendiri gitulah. Nah, perilaku-perilaku ini misalnya kayak meragukan diri sendiri, insecure, kemudian overthinking, kemudian memikirkan hal-hal yang negatif tentang dirinya. Nah, hal-hal ini tuh kadang bisa menjebak gitu ya. Kadang bisa menjebak kita kepada situasi di mana kita nggak bisa keluar dari area itu. Kita sulit banget berpikir positif, terus kita sulit banget buat menghargai apresiasi yang udah menghargai pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapat, terus kita sulit banget buat membangun kepercayaan diri. Nah, ini tuh terjadi karena kita itu terjebak pada perilaku-perilaku yang sudah seperti ini. Dan tentunya perilaku-perilaku yang udah aku sebutin tadi itu mengacu kepada atau mengarah kepada tidak bisa mencintai diri sendiri gitu. Karena seseorang yang bisa mencintai dirinya sendiri tentunya dia akan belajar untuk percaya kepada dirinya sendiri. Dia akan belajar untuk membangun kepercayaan dirinya juga. Dia juga akan membangun pikiran-pikiran positif tentang dirinya, seperti itu. Kemudian penyebab yang keempat adalah peristiwa-peristiwa traumatis. Nah, peristiwa-peristiwa traumatis ini juga berpengaruh besar sih kepada cara seseorang untuk bisa mencintai dirinya sendiri apa enggak gitu kan. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman traumatis ini berhubungan dengan kesalahan yang membuat dia sangat malu kayak gitu. Terus kesalahan-kesalahan yang kayak membuat dia tuh ngerasa dikucilkan, ngerasa dia itu memiliki kesalahan yang besar sehingga tidak bisa ditolerir. Kemudian kesalahan yang menghancurkan
relasi dan lain-lain. Nah, hal itu bisa berpengaruh juga kepada cara seseorang buat mencintai dirinya sendiri gitu. Saat seseorang trauma dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, bisa jadi dia juga akan takut untuk memulai sesuatu ke depannya gitu. Dan saat seseorang sulit untuk memulai hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman, tentunya orang ini itu akan merasa hidupnya itu tidak berguna, atau hidupnya itu ya gitu-gitu aja gitu, sehingga sulit menemukan alasan untuk dia bisa mencintai dirinya sendiri. Jadi traumatis yang terjadi di masa lalu ternyata itu juga bisa berpengaruh dengan cara seseorang untuk mencintai dirinya sendiri, untuk mengapresiasi apa yang sudah dia perbuat. Nah, kemudian penyebab yang kelima dan yang terakhir adalah menjadikan komentar orang lain sebagai standar hidup. Menurutku ini tuh adalah salah satu penyebab yang sering juga kita alamin gitu ya. Banyak sekali orang-orang itu menjadikan komentar orang lain itu sebagai standar hidup dirinya gitu. Padahal harusnya itu kita bisa memilah dan menyaring apa yang memang komentar yang membangun dan baik buat kita, apa komentar yang malah menghancurkan dan merusak kita, seperti itu. Jangan jadikan semua komentar itu sebagai standar hidup kita gitu. Kita juga harus memiliki prinsip hidup dan juga harus memiliki tujuan dalam hidup kita gitu. Jangan sampai komentar orang itu menghancurkan tujuan dan juga menghancurkan prinsip kita, seperti itu. Karena saat kita menjadikan komentar orang lain itu sebagai standar hidup, tentunya kita tidak akan bisa menemukan diri sendiri dan pasti sulit untuk mencintai diri sendiri gitu kan. Karena banyak banget sih kayak komentar orang lain, gak semua komentar orang lain tuh positif dan membangun kan. Banyak juga komentar orang lain tuh yang menghancurkan dan menghambat kita, seperti itu. Nah, saat kita malah menjadikan komentar orang lain itu sebagai standar hidup kita, tentunya kita akan sulit untuk mencintai diri sendiri gitu. Karena kunci dari mencintai diri sendiri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri dan percaya bahwa kita itu bisa buat menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jangan sampai kita menuruti semua komentar orang lain gitu. Ya is okay, kita juga harus mendengar masukan dari orang lain, tapi kita juga harus menyaring-nyaring gitu. Jangan semuanya kita jadikan standar dalam kehidupan kita. So, itu tadi sedikit pembahasan tentang penyebab seseorang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, ke depannya nanti aku juga pasti akan bahas tentang self love ini, karena menurutku self love ini juga penting dalam sebuah relationship. Karena saat relationship ini tidak dibangun oleh dua orang yang benar-benar sudah siap menjalani hubungan, maka hubungan ini tidak akan menjadi hubungan yang sehat gitu. Ya, dalam hubungan pasti ada konflik, pasti ada bumbu-bumbu lah di dalamnya gitu. Tapi saat dua orang ini sudah siap dalam menjalani hubungan, tentunya sudah tahu bagaimana akan menyelesaikan masalah dan tahu bagaimana akan memperbaiki satu sama lain, seperti itu. So, untuk itu kalian juga jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini, karena di sini kita nggak hanya belajar tentang kehidupan mahasiswa psikologi, tapi juga belajar tentang banyak sekali serba-serbi psikologi dalam kehidupan sehari-hari, dari self love, dari relationship, kemudian dari psikologi dalam kehidupan seperti mental health juga. Pokoknya banyak banget segala hal yang berhubungan dengan psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching. See you next video.